orang di pesawat ini udah meninggal, tapi pesawatnya masih terbang terus. Jadi di sini ada seorang cewek yang bisa ngomong sama hantu. Tiba-tiba dia ngelihat ada pilot pesawat. Tapi pilot pesawatnya bilang pesawat kita itu belum jatuh, kita masih di atas sana. Tapi tiba-tiba ada bunyi pesawat mendekat dan mau jatuh ke daerah rumahnya dia. Dan ternyata semua itu udah gak sempat. Dia melihat hantu dari orang-orang yang turun dari pesawat tersebut itu udah membeku dan mereka bahkan gak sadar kalau mereka itu udah meninggal. Tapi ternyata pesawat ini jatuh karena kelalaian dari pilotnya sendiri. Sehingga si cewek minta ke pilot untuk klarifikasi ke semua hantu dan minta maaf ke hantu-hantu yang ada di pesawat ini. Tapi hantu-hantu tersebut gak maafin sama sekali pilotnya. Sampai si cewek bilang kalau ini semua udah takdir kalian, kalian harus menerima dengan ikhlas. Akhirnya mereka melihat cahaya yang besar banget. Setelah mereka mau masuk ke cahaya tersebut, mereka coba mengikhlaskan diri mereka untuk datang ke dunia yang baru. Seorang suami dipaksa ngecat satu rumah pakai kutek kuku dari istrinya doang. Itu mah bisa 1 abad selesainya. Di sini suaminya marah banget. Kenapa ya dia cuma harus pakai kutek doang? Istrinya malah sibuk lagi maskerin anjingnya juga. Ternyata gak cuma suaminya aja, tukang di atas genteng juga disuruh ngecat pakai kutek. Ternyata itu semua dilakukan istrinya supaya dia bisa belanja skincare yang banyak. Karena semakin dia belanja banyak, dia bisa menjadi member VVIP. Maka itu semua perabotan rumah cuma bisa pakai alat-alat kecantikan doang, guys. Anak cupu ini tiba-tiba nggak sengaja digigit semut. Tiba-tiba dia jadi punya kekuatan dan kekuatannya itu menjadikan dia pahlawan semut. Bahkan dia bisa memecahkan gelas begitu saja. Dan di pelajaran olahraga dia aja bisa membanting gurunya. Di situ dia berasa keren banget karena selama ini dia sangat cupu. Dan bahkan dia dibantu temennya untuk makan gula terus supaya dia itu tambah kuat. Lama-kelamaan dia terkenal, nama dia menjadi N-Boy. Di sini dia suka banget sama ketenaran itu karena selama ini dia nggak pernah dapatkan ketenaran itu. Tiba-tiba cewek yang dia suka itu malah diculik. Ternyata yang culik adalah pahlawan kutu. Jadi semut ini harus bertarung dengan kutu tersebut. Jadi awalnya kutu tersebut sebenarnya adalah seorang dokter yang bekerja di sebuah perusahaan yang bahkan membuat semut ajaib tersebut untuk menyembuhkan manusia. Tapi tiba-tiba perusahaannya memberhentikan dia dan membuat dia balas dendam sehingga dia itu mau menjadi pahlawan kutu untuk menghabisi manusia. Tapi untungnya bocil ini kegigit semut sehingga bisa melawan pahlawan kutu ini yang udah berubah jahat banget. Dan bahkan pahlawan kutu ini benar-benar langsung kalah dan N-Boy yang sekarang menjadi pahlawan dunia. Lama siang 24 jam, gimana dong puasa orang Eskimo? Nah jadi untuk orang-orang di sekitar wilayah Kutub Utara, mereka itu siang terus saat musim panas dan malam terus saat musim dingin. Terus gimana dong untuk penduduk muslim di sana? Agar bisa menjalankan ibadah puasa saat Ramadan. Ternyata mereka bisa loh berpuasa mengikuti aturan Mekah. Nah mereka juga bisa ikut waktu negara terdekat yang siang atau malamnya tidak 24 jam. Dua cewek ini udah takut siapa yang bisa memenangkan mahkota kecantikan ini. Sampai tiba-tiba putri yang sebelumnya malah pakein mahkotanya ke dirinya dia sendiri lagi. Itu ngebuat dua cewek ini benar-benar kesel banget karena ini udah terjadi 4 tahun berturut-turut. Dimana putri ini gak kasih ke putri yang selanjutnya, malah dia terus yang menang. Ternyata itu semua karena kecantikan dia gak ada yang bisa menandingi dari tahun ke tahun. Tapi ternyata ini semua adalah iklan dari minuman kecantikan yang membuat dia cantik setiap saat. Pramugari di pesawat ini nggak sadar semua minuman yang dia kasih ke penumpangnya ternyata isinya ular semua. Jadi cewek ini pertama udah merasa gatal-gatal gitu kakinya kayak ada yang sentuh-sentuh. Ternyata dia baru sadar banyak ular udah merambat ke arah dia. Nah pas dia teriak akhirnya penumpang lain jadi sadar kalau sebenarnya ada ribuan ular di pesawat tersebut. Pas semua orang panik, cowok ini malah kasih tahu ke semua orang kalau ada ular di pesawat ini dan dia ngomong terus. Padahal semua orang juga udah tahu kalau ada ular di pesawat ini. Akhirnya cowok ini karena kesal sama cewek tadi dilempar dong jatuh dari pesawat. Tapi untungnya dia malah selamat. Sedangkan orang-orang yang di pesawat belum tentu selamat semua dan bisa aja meninggal. Setiap ada yang beli barang di tempat belanja ini, kasirnya itu selalu nawarin untuk bungkusin kado. Awalnya anak ini mau aja dibungkusin kado, tapi kasirnya itu bener-bener lelet banget. Gerakannya itu semuanya slow motion. Bahkan dia itu bungkus kadonya dengan hati-hati banget sampai bocilnya bilang udah gak perlu lagi. Karena dia itu pingin cepet-cepet dan yang ngantri itu udah banyak banget. Bahkan sampai udah ada plastik aja katanya bungkus kadonya itu hampir selesai dan belum selesai juga. Di sini bocilnya udah gak tahan lagi.
Karena ternyata setiap bungkus kado dia itu pakai ritual-ritual gitu. Padahal antriannya udah sampai depan. Ternyata tempat belanja ini terkesan rame banget karena kasirnya aja yang lemot. Cowok ini bohongin polisi, bilang dia itu ngebut karena istrinya mau melahirkan supaya nggak ditilang. Tapi polisinya pingin buktiin. Akhirnya cowok ini beneran ke rumah sakit, pura-pura cari cewek yang nggak punya suami sama sekali untuk dia jadiin istrinya secara pura-pura. Untungnya cewek itu mau aja kerjasama sama cowok ini, tapi anehnya polisi ini kepo banget. Polisi ini terus ikutin dia seumur hidupnya, bahkan sampai dia tua dan anaknya segede ini. Karena polisi ini pengen membuktikan cowok ini bohong atau enggak, tapi karena udah terlanjur bohong, akhirnya cowok ini meneruskan seumur hidupnya dan punya keluarga beneran. Sampai akhirnya pas dia udah tua, polisinya baru percaya dia itu nggak bohong. Dan akhirnya polisinya nggak kepo lagi dan meninggalkan dia. Tapi cowok ini udah kehilangan hampir seluruh hidupnya. Ibu-ibu kepo ini sampai lapor polisi karena tetangganya mau nerbangin roket untuk membuktikan bumi itu bukan bulat. Jadi saat polisi datang, polisi juga kaget ngelihat orang ini udah siap-siap kayak astronot. Dia pingin membuktikan kalau bumi itu benar-benar datar. Di sini polisi juga nggak bisa apa-apa karena ini adalah bagian halaman belakang cowok ini. Jadi polisinya nggak terlalu berhak. Sampai akhirnya roketnya pun benar-benar bisa meluncur dong. Tapi sayangnya baru meluncur 1 meter, dia langsung jatuh dong. Akhirnya udah berusaha bertahun-tahun bikin roket ini, dia pun gagal membuktikan bumi ini adalah pancake. Cewek ini malah sengaja nggak mau ngilangin noda hitam di mukanya, padahal dia udah dibully terus. Karena cewek ini merasa setiap dia muncul noda hitam di mukanya, dia itu jadi beruntung banget. Bahkan di kerjaan aja dia beruntung, tiba-tiba dia dikirim ke Paris. Gak hanya itu aja, karena noda hitamnya dia itu mendapatkan lotre dan jadi kaya raya banget. Di situ temennya mulai iri sama dia, terus temennya kasih dia krim supaya muka dia mulus lagi dan gak ada noda hitamnya supaya dia tidak beruntung. Tiba-tiba 1 minggu setelah pakai krim tersebut, cewek ini nangis karena tiba-tiba noda hitam di mukanya itu hilang dan dia jadi glowing banget. Namun sayangnya dia itu tetap beruntung. Karena ternyata keberuntungannya itu ada pada dirinya sendiri, bukan pada noda hitamnya. Jadinya temennya kena mental banget. Cewek ini udah glowing terus beruntung, temennya tambah iri deh. Siapapun orang yang datang ke dokter internet ini, pulang-pulang dia itu selalu merasa dirinya akan mati. Karena dokter internet itu setiap mereka mengeluh sakit dikit aja selalu bilang mereka itu akan meninggal. Bahkan dokter internet itu asal banget, pusing sedikit selalu dibilang kanker. Sampai tiba-tiba di sini ada orang yang rambutnya udah rontok, udah lemas, udah nggak bertenaga. Tapi dengan santainya dokternya malah bilang kalau dia itu terkena amnesia. Di sini dokternya sering banget takut-takutin pasiennya, sehingga pasiennya jadi nggak tahu sebenarnya mereka itu sakit apa. Padahal ternyata giliran cowok yang ini sebenarnya sakitnya kanker. Cowok ini pacaran sama rambut yang berjalan. Tapi tiba-tiba rambut itu menemukan cowok ini lagi pacaran sama benda lainnya. Akhirnya rambut ini memilih untuk putus aja dan cowoknya mencoba untuk mengejar dia ke WC perempuan. Ternyata si rambut itu udah mau masuk ke saringan WC. Di situ dia takut banget karena dia adalah pacarnya. Ternyata ini semua menandakan dia itu rambutnya udah rontok banget dan udah mau botak. Makanya hubungan dia sama rambutnya dia itu udah terpisah banget. Dan kalau dia mau rambutnya balikan sama dia, dia pun harus rajin keramas. Polisi ini curiga banget mau nilang cowok ini, tapi cowok ini kayak nahan nangis terus ternyata. Jadi polisinya itu mau ngecek bagasinya dia, tapi dia nggak kasih sama sekali, dia cuma gelengin kepala aja. Tiba-tiba polisinya lihat anaknya dia di bagian belakang tuh nggak ada. Nah terus polisinya udah mulai curiga, tapi polisinya malah membebaskan mobil tersebut begitu aja. Sampai tiba-tiba mobil ini udah berhenti di suatu tempat, ternyata bener dong di bagasinya itu ada anaknya yang lagi disekap sama pencuri. Cowok tersebut adalah pencuri mobil. Tapi ternyata cowok itu parkir udah di tempat yang disetting sama polisinya supaya si polisi bisa menangkap penjahat tersebut. Jadi polisinya peka banget, dia udah tahu kalau ada anaknya dia disekap di bagasi. Dan si polisi langsung kasih ke mobil ini alamat di mana mobil ini harus berhenti.